S1 ambil apa di sini? Di sini ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ekonomi. S2-nya? S2-nya manajemen. Manajemen. Ya, manajemen. Jadi Anda mau jadi apa nanti? Ya, nanti insya Allah lihat kalau targetnya ya usahakan jadi menteri. Wah, tamu saya hari ini ganteng, muda, dan cerdas. Dan lagi beliau ini belum tahu lagi apakah akan kawin di Indonesia atau kawin di negaranya sendiri, belum tahu, sehingga mengalir saja katanya begitu. Yang jelas sudah pinter bahasa Indonesia. Dan ini mahasiswa dari Afghanistan yang ada di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, di perguruan tingginya. S2, S1-nya di Amanatul Ummah juga, S2-nya sekarang baru dijalani, namanya di perguruan tinggi Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim itu ulama besar dari Majalengka, Jawa Barat, punya putra menjadi kiai besar di Jawa Timur, dan belum lama mendirikan pondok pesantren namanya Amanatul Ummah di Pacet. Pacet itu di bawah Gunung Penanggungan, di pegunungan wisata, dan berkembang luar biasa pesat. Saya kagum sekali, baik secara fisik maupun secara kualitas. Sampai pesantren ini memberikan beasiswa kepada banyak mahasiswa luar negeri yang pengen kuliah di Pacet. Termasuk Anda namanya siapa? Abdul Wali. Abdul Wali. Ya. Namanya Abdul Wali. Ya. Wali itu artinya apa? Wali itu artinya hamba Allah. Oh, wali hamba Allah. Ya, wali itu salah satu nama Allah, dan Abdul Wali hamba Allah. Tapi itu kan bahasa Arab kan, bukan bahasa Pashtun ya, kan? Bahasa Arab. Kalau Garai yang nama marga saya itu, bahasa Pashtun itu Garai. Garai. Ya, itu marga. Nama marganya Garai. Garai. Ya, Bung Wali ini orang Afghanistan suku Pashtun, atau di sana disebut apa? Pashtun juga. Pashtun atau Pastan atau Pashtun. Pashtun. Ya, Nah, suku Pashtun. Ya. Nah, tentu kita tidak akan ngomong politik karena Bung Wali mengatakan bahwa saya punya keluarga di sana, bapak ibu saya di sana. Please kita nggak usah ngomong politik, katanya begitu. Sehingga nanti kalau saya keceplosan ngomong politik, saya kasih tahu Bung Wali, ngomong saja, saya tidak mau jawab gitu ya. Jadi kan kadang-kadang saya spontan, jadi tidak harus Anda menjawab. Anda yang paling tahu mana yang baik atau tidak bagi Anda dan bagi keluarga Anda di sana. Nah, dulu lahir di daerah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu dulu lahir di Baghlan. Baghlan. Dan itu berapa kilo dari Kabul? Kurang lebih 200 kilometer dari Kabul. Utara, selatan, timur, barat? Utara. Utara. Ke utara, ya. Jadi sudah dekat dengan perbatasan Tajik? Dekat, tapi gak ada perbatasan. Kalau sama itu ada provinsi Badakhshan. Baru itu mereka ada perbatasan sama Tajikistan. Oh, jadi masih satu provinsi lagi, baru perbatasan. Yeah. Berapa kilometer kira-kira dari kampung Anda ke perbatasan itu? Mungkin lebih dari 150. Oh, jadi kurang lebih sama ya? Ya, kayak gitu. Sama. Ya, jadi ayah, ibu masih di Afghanistan? Iya, masih di Afghanistan. Ayah kerja apa? Ayah itu petani. Kalau ibu itu rumah tangga. Petani dalam pengertian kebun atau sawah atau apa? Di situ ada kebun juga ada, sawah juga ada. Nah, bahasa Indonesianya bagus kan? Bahasa Indonesia begitu bagus. Sawah itu tanam apa? Sawah itu nasi padi. Ya, padi. Bener. Ya, ada padi di sana. Ada padi. Ada padi dua macam padi. Ada padi panjang dan pendek. Oh, yang kayak India, Pakistan itu ya. Saya pernah agak lama di Pakistan 1 bulan dan saya selalu makan nasi seperti itu. Berarti padinya padi seperti itu. Iya. Anda pernah ke sawah? Belum pernah. Belum pernah. Saya dari dulu
sekolah, madrasah, ikut madrasah sampai kelas 9. Jadi nggak pernah ikut ke sawah? Enggak. Itu di sawah ayah pakai traktor atau pakai alat mencangkul seperti di Indonesia? Traktor. Pakai traktor ya? Ya. Jadi nggak ada cangkul di sana? Ada, tapi itu sedikit butuh. Daripada kan traktor lebih, misalnya mau kalau tanamkan gandum, itu butuh traktor. Kalau mau tanamkan semangka, itu baru butuh cangkul. Ya. Oh, jadi kalau di luar musim padi, di luar musim gandum, itu tanam semangka, apalagi? Iya, kalau dia itu ada semangka, ada melon. Banyak macam. Manis mana semangkanya, melonnya dengan dipacet? Berduanya manis. Sama. Karena kalau di Tiongkok itu di daerah yang barat itu luar biasa, namanya hamikwa. Waduh, melonnya luar biasa manis. Tapi sekarang di Indonesia juga sudah banyak yang begitu. Saya juga mulai tanam yang melon manis seperti itu, dipacet di dekat pesantren Anda. Ya. Nah, Anda sekolah apa namanya? Saya dulu ikut sekolah sama madrasah. Berduanya. SD maksudnya? Ya, SD ya. Di sana namakannya apa? Ibtidaya. Ibtidaya Maktab. Kalau bahasa Afghanistan itu dia tahu. Dan Ibtidaya sama Mutawassit saya ikut berduanya sekolah sama madrasah. Oh, jadi satu hari sekolah di dua tempat? Iya, di dua tempat. Kalau di Afghanistan sekolah itu lebih fokus ke duniawi. Ada mungkin 2 atau 3. Oh, sekolah umum ya? Bukan sekolah agama? Enggak. Terus madrasah? Kalau madrasah itu fokus ke agama. Banyak kan pelajarannya semua agama, misalnya fiqh, Jadi yang sekolah umum tadi jam berapa sampai jam berapa? Yang madrasah jam berapa sampai jam berapa? Ada dari pagi jam 8 sampai jam 12. Itu sekolah umum? Itu sekolah umum dari pemerintah. Dan ada sekolah siang, mulai jam 2 sampai jam 5 gitu. Tapi Anda jam 8 sampai jam 12? Jam 12. Terus jam berapa di madrasah? Madrasah pagi bangun sholat langsung ikut madrasah sampai jam 8. Sampai jam 8. Setelah itu ikut sekolah ya. Terus tidak ke madrasah lagi sore? Lagi datang habis selesai sekolah lagi datang ke madrasah lagi sampai jam 3. Oh. Ya. Terus berarti tidak asrama di madrasah kan? Tidak, saya pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Dan ada kalau di asrama yang diasramakan di madrasah itu harus tinggal di situ. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali dia bisa pulang. Ya. Nah, rumah Anda dengan madrasah atau dengan sekolah itu berapa jauh? Kalau madrasah dekat, mungkin 2 menit atau 3 menit. Jalan kaki atau? Jalan kaki. Dekat. Kalau sama sekolah agak jauh. Berapa? Mungkin 5 menit pakai motor. Pakai motor itu sepeda motor atau mobil? Sepeda motor. Oh, di Afghanistan ada sepeda motor? Iya, ada. Oh iya? Yes. Ada. Loh, kan dingin sekali. Bagaimana? Ya itu kalau misalnya musim panas atau gak musim salju ya kita sering pakai motor. Jadi, kalau musim dingin? Kalau musim dingin enaknya pakai mobil. Loh, Anda ke sekolah diantar oleh sepeda motor? Iya, pakai. Atau sendiri? Kalau pas kecil diantar oleh ayah. Ayah saya. Sepeda motornya merek apa? Dulu itu Honda. Honda. Di sana sudah motor juga Honda. Ya, Honda. Honda bebek gitu atau Honda komplit. Honda yang beda sama di sini. Kalau di sini laki-laki itu ya. Iya, laki-laki ya. Jadi Yamaha juga ada di sana. Ada, Yamaha juga ada. Honda, Yamaha itu paling yang banyak itu Honda dan Yamaha. Ada beberapa macam lagi juga ada kayak Ranger, tapi beda sama. Ranger? Iya. Di sini nggak ada Ranger. Ya. Itu bikinan mana? Kayak bikin Jepang. Oh, Jepang juga? Iya. Oh, jadi ya dikuasai Jepang. Yeah. Banyak mana sepeda motor di kota Anda dengan di Surabaya? Jelas di Surabaya. Itu tempat Anda itu kalau musim dingin turun salju nggak? Iya. Turun salju. Di Afghanistan itu ada 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim salju.
Kalau Kabul ada salju juga. Iya, Kabul di bagian yang paling panas itu Ningrahar. Di situ juga ada salju. Oh, di bagian paling panas pun ada salju. Ada salju. Ya, di situ. Jadi kalau paling dingin di kampung Anda berapa derajat? Yang paling dingin di musim salju itu 49 Minus. Celcius. Ya, minus. Oh. Ya, itu paling dingin. Nah, di sekolah umum itu tidak ada pelajaran agama. Ada cuma 2 atau 3 itu aja. Tentang apa pelajarannya? Ada tafsir beberapa ayat yang ada tafsirnya. Menghafal Quran beberapa ayat. Iya. Dan lagi ada talimul Islam. Itu ada ayat dan ada hadis. Talim Islam itu aja. Dan lagi nggak ada. Lebih fokus matematika, fisika itu. Dari SD kemudian Anda masuk SMP. SMP ya. Sekolah umum. Sekolah umum ya. Sore sebelum itu tetap di madrasah. Tetap di madrasah. Saya itu madrasahnya saya tetap ikut sekolah umum pemerintah. Tapi ikut madrasah juga. Madrasahnya. Jadi waktu SD sekolah umum plus madrasah, waktu SMP juga sekolah umum dan madrasah. Ya. SMA di mana? SMA di Lesai Baglan Markazi di pusatnya Baglan. Di situ saya. Berapa jauh dari rumah Anda? Ibu kota provinsi Baglan. Ya, Baglan itu provinsi. Baglan itu provinsi. Ya. Jadi SMA-nya ada di ibu kota Baglan. Itu berapa jauh dari kampung Anda? Mungkin hampir 30 menit kalau pakai mobil. Anda pulang tiap hari? Tinggal di sana. Oh, tinggal di Baglan. Tinggal di apa namanya tadi? Di Busat. Busat. Ya. Tinggal di Busat. Ya, situ. Ikut siapa? Di asramakan atau ikut keluarga? Kos. Oh, kos. Kos dia sana. Kos sendiri atau bersama teman-teman yang lain? Bersama teman. Ada orang lagi ada teman. Dan itu saya ikut sekolah pemerintah. Kalau di Afghanistan dari SD, SMP itu sekolah SD, SMP, SMA dan kuliah juga gratis. Tapi kalau SD sama SMP itu ada buku, ada gratis tambah buku. Ya, gratis. Pakai seragam sekolahnya? Seragam. Kalau sekolah saya nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam. Tapi ada sekolah yang harus pakai pakaiannya seragam. Apa? Waktu SD pakaiannya apa? Pakaian Afghanistan? Iya, pakaian Afghanistan. Pakai ini? No, itu nggak pakai. Cuma kayak gini, cuma pakai kamis dan celana. Tapi Anda masuk SMA itu tahun berapa ya? Tahun 2011 kalau nggak salah. Oh, 2011. Jadi Afghanistan baru sudah. Afghanistan sudah di pemerintahan Amerika sudah. Ya, Amerika Hamid Karzai. Hamid Karzai. Ya. Jadi waktu SMA pakaiannya seperti apa? Waktu SMA saya tetap pakai hem seperti ini. Kalau ini saya pakai tapi jarang. Lebih pakai celana sama kamis. Pas datang ke itu baju yang panjang itu ya? Iya. Ya, yang Anda mungkin lihat di Pakistan. Pakistan sama. Kalau kepalanya pakai tutup enggak? Ya, waktu itu, SMA? Enggak pakai. Kalau ke madrasah ikut madrasah ya pakai tutup. Pakai kopiah putih. Pakai kopiah putih. Ya. Kalau SMA di sekolah enggak? Ya. Waktu SMA tidak merangkap lagi di pesantren? Tidak, lagi fokus buat ujian nasional. SMA 3 tahun juga kan? 3 tahun ya. Anda saya lihat bahasa Inggris Anda juga bagus. Di mana Anda bisa belajar? Di mana Anda merasa mulai bisa bahasa Inggris? Saya itu belajar pas SMA, lebih fokus ke bahasa Inggris dan pelajaran bahasa Inggrisnya banyak di SMA. Seminggu berapa kali? Sekali. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Kok pinter ya? Ya, dan saya ikut, kan di Afghanistan itu liburnya banyak ada. Kalau sekolah mau sekolah. Musim saljunya itu atau winternya itu semuanya libur hampir 3 bulan. Jadi kami bisa ikut kursus bayar sendiri dan ikut kursus. Dan waktu itu pas saya datang mau ke Indonesia juga saya persiapan lebih. Nah, waktu SMA setahun berapa kali pulang? Itu saya pulang seminggu sekali. Seminggu sekali bisa pulang. Naik apa? Naik mobil. Mobil sendiri? Mobil sendiri ya. Mobil ayah? Ayah. Dijemput? Ya. Yang jemput ayah atau sopir? Ayah. Biasanya ayah atau paman. Jadi ayah Anda ini punya mobil? Ya. Mobilnya apa?
Toyota Toyota Corolla, sedan. ya. Oh, Corolla, Toyota Corolla. Toyota Corolla. Ayah setir sendiri atau ada sopir? Ayah setir sendiri. Di sana ada sopir? Ada. Ada. Jadi biasa orang punya mobil tapi juga punya sopir biasa. Iya, biasa ada. Nah, berarti ayah Anda mampu ya? Mobilnya berapa? Satu. Yeah. Jadi setelah SMA Anda kuliah di mana? Di Institut Teknologi Afgan. Institut Teknologi Afgan. Itu di kota apa? Di Kabul. Oh, di kota Kabul. Kabul ya. Dan saya selesai SMA, ada ujian nasional. Terus saya ikut, alhamdulillah lulus dapat di situ. Dan itu nih semuanya juga kayak beasiswa dari pemerintahan. Itu milih di universitas itu karena keinginan sendiri atau pemerintah yang menentukan? Keinginan sendiri. Sendiri juga. Anda ambil jurusan apa? Program studi apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Ya, Itu pilihan sendiri atau diharuskan? Itu pilihan sendiri. Pilih dulu kan kita ikut ujian dan di situ ada 5 pilihan. Kita punya 5 pilihan. Kita bisa pilih dan kalau nilai kita cocok sama pilihan itu nanti kita dipilih. Anda pilihan pertamanya apa? Pertamanya itu teknik sipil, terus ada ekonomi syariah, bukan ekonomi syariah atau ekonomi aja, dan ketiganya itu syariat, keempatnya itu computer science. Oh, computer science. Limanya ya, saya pengen tahu saja bahwa dia itu cara berpikirnya bagaimana dan ternyata pilihan pertamanya teknik sipil. Kenapa teknik sipil? Itu orang tuaku juga suka dan kita juga sebenarnya butuh teknik sipil, dokter itu kita. Afghanistan sangat memerlukan ahli teknik sipil dan dokter. Dokter. Ayah bisa bahasa Inggris? Tidak bisa. Kalau ayah nggak bisa. Ayah bisa bahasa Arab? Belum. Tidak bisa. Jadi ayah bicara berapa bahasa? Pashtun? Pashto sama Dari atau Farsi. Jadi lebih mana? Yang nomor 1 Dari atau Pashtun? Kalau ini 2 bahasa resmi Afghanistan. Pasti semua orang bisa. Semua orang bisa. Hampir semuanya orang bisa. Dari itu ternyata bahasa Parsi. Ya, bahasa Parsi kalau di Afghanistan disebut Dari. Yes. Tapi orang bicara Dari, orang Iran ngerti nggak? Iya, ngerti. Cuma selisih berapa persen? Sedikitnya aja beda. Saya Indonesia dengan Malaysia gitu. Iya, gitu, betul sekali. Antara Dari dan Parsi. Parsi ya, sama itu. Jadi radio pakai bahasa apa? Pakai bahasa Pashto dan Parsi. Televisi juga. Kalau politisi Afghanistan juga mau kasih surat juga pakai berdua bahasa di media. Tapi suratnya tergantung juga kalau surat resmi itu kadang pakai bahasa Pashto atau bahasa Dari. Jadi misalnya Anda perlu kirim surat ke pemerintah. Anda menulis dalam bahasa apa? Kalau saya bahasa Pashto. Bahasa Pashto. Ada orang lain menulis bahasa Dari. Nanti jawaban dari pemerintah pakai bahasa apa? Itu pakai kalau mereka lihat bahasa Pashto ya jawabannya Pashtun. Kalau suratnya bahasa Dari, jawabnya bahasa Dari. Jadi semua orang bisa gitu. Iya, semua orang bisa. Kalau menurut undang-undang bahasa resminya apa? Ya 2 itu. Ya dua itu. Dua-duanya. Nah, sempat kuliah berapa tahun? Saya di Afghanistan. Di teknik sipil. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Sudah semester 3 berarti? Semester 4 baru masuk. Mau semester 4. Ya. Terus kok ke Indonesia? Saya dapat beasiswa. Beasiswa dan waktu itu saya dapat beasiswa dari NOA, Nahdlatul Ulama Afghanistan. Di Afghanistan ada Nahdlatul Ulama ya. Jadi Bung Wali ini mendapat tawaran beasiswa dari pengurus NU Afghanistan. Nah, pengurus NU dapat tawaran dari pengurus NU Indonesia. Nah, terutama dari Yai Asif Saifuddin Halim. Jadi siapa yang menawari Anda? Itu dari keluarga saya.
beliau bilang saya itu. Oh, keluarga Anda jadi pengurus NU Iya, Afghanistan? Ada. Sini ikut. Pengurus nasional atau pengurus daerah? Pengurus daerah. 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 Dan dia bilang ada beasiswa kalau Mau. dari Indonesia mau. Saya bilang oke, nanti ketemu dulu. Terus saya ketemu, beliau jelasin ini kalau ada beasiswanya dari Indonesia ini seperti ini. Dan saya pikir di sini juga udah semester 4 dan terus di sana gimana? Alhamdulillah di situ ada dosenku, salah satu dosenku dia pernah datang ke Indonesia. Oh, dosen teknik sipil. Iya, dosen teknik. Ngajar apa dia? Dia Ngajar teknik ya. Dan beliau datang ke Jakarta dan ke Aceh buat mungkin di sini 6 bulan. Terus beliau cerita dan saya juga discuss sama beliau. Terus beliau sangat dukung. Apa? Beliau bilang Indonesia itu seperti apa? Beliau bilang kalau bahasan itu mudah sekali, bahasa Indonesia. Jangan takut bahasanya. Bahasanya mudah. Dan orangnya itu polite, friendly, sopan, bersahabat itu. Terus beliau sangat kasih motivasi dan lihat kalau pendidikan kami sama Indonesia itu beda sekali. Dan lebih tingginya Indonesia. So bisa Indonesia lebih baik kamu ikut sana. Dan orang tuaku juga pasrah ke saya, bilang terserah saya. Terus saya bilang insyaallah saya ke sana. Dan urus berkasnya, terjemahkan dari bahasa Pashto ke bahasa Inggris. Terus ambil buat bikin paspor. Terus ke Embassy of Indonesia yang ada di Kabul, dan kasih ke mereka. Mungkin kurang lebih 20 hari saya menunggu. Dan akhirnya mereka telepon datang ke Embassy. Saya ke sana dan mereka kasih ini bayar kitas dan beli tiket. Baru kami bisa kasih visa. Oke, saya lakukan, alhamdulillah. Jadi beli tiket dengan uang sendiri? Iya, sendiri. Sama pertama kali visa yang saya beli di situ. Yang Anda bayangkan pesantren di Indonesia seperti apa? Kok Anda berani ke Indonesia? Saya pikir secara umum kalau saya datang ke sini dan apa yang saya tahu dari dosenku. Dan itu saya pikir alhamdulillah itu nyata. Oh, nyata. Nyata. Tidak kecewa sampai di sini? Tidak. Alhamdulillah. Lebih baik atau lebih jelek dari yang Anda bayangkan? Alhamdulillah lebih baik. Lebih baik dari yang dibayangkan. Lebih baik, ya. Alhamdulillah. Nah, berapa bersaudara? Saya 8 saudara. 8 bersaudara. Nomor berapa? Saya nomor pertama. Nomor hebat berarti orang tua Anda ya. Iya. Ibu nggak nangis-nangis? Tidak. Cuma awalnya kurang setuju. Kurang setuju, tapi alhamdulillah sekarang udah setuju. Seandainya Anda tetap di sana dan lulus menjadi insinyur sipil, Anda akan kerja apa? Saya mungkin sebagai site engineer. Site engineer. Sebagai site engineer. Jadi setelah di sini nanti Anda kuliah S1 ambil apa di sini? Di sini ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ya, S2-nya? S2-nya manajemen. Manajemen. Ya. Jadi Anda mau jadi apa nanti? Ya, nanti insyaallah lihat kalau targetnya ya usahakan jadi menteri. Wah, amin. Jadi menteri ya. Dan itu nih. Tapi kalau sekarang saya masih kuliah di sini di Indonesia, semester 3 barusan. Saya lihat pembawaan Anda seperti orang Jawa, sangat sopan, sangat menghargai orang. Mungkin Anda juga sangat disukai nanti di Afghanistan dengan bawaan seperti itu. Ya, karena kalau disukai kan Anda pinter, nanti betul-betul bisa jadi menteri. Saya akan ke Afghanistan. Amin, welcome ya. Ya. Nah, waktu mau berangkat ke Indonesia, belum punya pacar. Pacar itu, ya Anda tahu pacar? Ya. Kalau di Afghanistan pacaran bisa dikatakan nggak ada. Oh, nggak ada. Khususnya di suku Pashtun. Suku Pashtun. Terus bagaimana? Ya di sana kebanyakan itu arrange marriage. Jadi orang tua menjodohkan ya. Menjodohkan. Kalau love marriage itu juga ada, tapi sedikit.
sedikit. Karena cinta juga ada, cuma sedikit. Ya, yang sedikit. yang kebanyakan orang tua sama orang tua menjodohkan. Iya, menjodohkan kayak gitu. Anda sudah mulai akan dijodohkan waktu itu? Belum. Saya itu fokus orang tua support dan semuanya support. Kuliah selesai dulu kuliah. Oh, jadi orang tua tahu bahwa dia nggak akan menjodohkan sebelum kuliah selesai. Sebelum kuliah selesai. Sekarang jangan-jangan mereka sudah mencari-cari jodoh untuk Anda. Ya belum. Kok tahu? Ya, Kok tahu? Sudah tahu. Sudah ditanyakan. Sudah tahu saya. Karena saya kuliah di sini, fokus di sini lebih dan mereka udah tahu kalau saya sini sibuk sama kuliah. Jadi Nah, kalau nanti Anda kawin misalnya dengan wanita Indonesia, Anda bisa jadi menteri di sana, istrinya orang Indonesia. ya it's okay. Nggak ada. Nggak ada masalah. Kalau misalnya kita lihat Presiden Ghani itu istrinya bukan orang Indonesia, orang Afghanistan. Oh. Ya. Orang mana? Orang Libanon. Lebanon, yes. Ya. Lebanon, Karena kuliahnya di Libanon, Lebanon, kan? ya. 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 Dan kapan terakhir telepon ke orang tua? Anda kalau telepon ke sana, yang Anda telepon ayah atau ibu? Biasanya saya telepon ayah. Ayah. Kenapa nggak telepon ibu dulu? Itu ada telepon di rumah itu, rumah telepon. Kalau biasanya ayah juga angkat, kalau ibu juga angkat, dan mereka juga telepon saya, kadang ibu, kadang saudara. Banyak adik. mana, ibu atau ayah yang telepon Anda? Ibu. Ibu. Terakhir kapan ibu telepon? Kemarin. Oh. Kemarin ya. Dia apa yang ditanyakan? Ya pasti tentang kuliahan saya di sini. Gimana kuliahnya, kehidupannya. Ya orang hostnya ibu lebih tanya-tanya terus. Apa yang paling dikhawatirkan oleh ibu selama Anda di sini? Yang awalnya pertama khawatir gimana di sini makananmu, gimana makanan, terus budaya gimana, bahasa gimana. Tentang kuliah yang paling ditanyakan orang tua, ayah dan ibu sering tentang kuliah. Berarti sangat mementingkan pendidikan. Iya, sangat mementingkan. Waktu Anda SMA, di sekolah Anda itu ada siswa perempuan? Kalau di sekolah saya nggak ada. Cuma pas kalau kami pulang siangnya baru ada dari kelas. Oh, gantian. Gantian ya. Jadi kalau pagi Anda sekolah, Anda pulang, terus perempuan sekolah. Sekolah ya. Padahal waktu itu kan sudah di zaman Amerika ya, artinya juga begitu. Iya, begitu. Jadi kalau sekarang misalnya ada peraturan bahwa sekolah harus bergantian, sebetulnya bukan baru ya. Iya, yang waktu di zaman Amerika pun juga begitu. Iya, begitu. Kalau waktu SMP? SMP saya sekolah di tempat yang nggak ada perempuan, di situ nggak ada. Terus perempuan sekolah di mana? Di tempat lain. Tapi Sekolahnya beda. Sekolah tetap sekolah. Jadi ada sekolah khusus untuk perempuan, ada sekolah khusus untuk laki-laki. Laki-laki ada, kayak gitu. Tapi kalau campuran baru itu di Kabul, ibu kota, mungkin provinsi yang berkembang kayak Mazar, Kandahar, mungkin di situ ada. Tapi lebih banyak di Kabul. Itu ada. Di provinsi saya yang lahir di situ ada di universitas campuran. Ada. Sudah universitas. Oh, di provinsi Baghlan ada universitas. Iya, ada. Ada. Satu kelas ada mahasiswa, ada mahasiswi. Mahasiswi ya. Di Kabul. Oke. Nah, Anda makan seberapa susah? Awal-awal buat saya susah sekali dan nggak tahu. Beli ke Indomaret ya beli roti sama susu. Tapi day by day alhamdulillah udah biasa sekarang. Udah biasa. Ya saya lihat tadi makan pecel. Yes. Saya sugui pecel tadi. Makan pecel. Ya udah. Jadi makan apa saja? Anda yang paling suka apa? Makanan Indonesia? Nasi goreng. Rawon. Dan itu yang paling saya suka. Mie goreng? Suka juga. Mie goreng, Indomie. Suka. Ya. Nah, Anda sudah berapa lama tidak pulang? Saya ini lebih dari 5 tahun. Sama sekali tidak pulang? Sama sekali tidak pulang di sini. Ibu tidak menyuruh pulang? Meniru, tapi kondisi gak dukung. Pas tahun 2017 saya rencana ke Afghanistan.
Terus adik saya mau datang ke Indonesia. Oh, jadi nggak usah pulang karena adik mau datang. Adik laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki datang ke sini. So datang, betul-betul datang. Iya, betul-betul datang. Oh, iya. Jadi adik pernah ke sini. Iya, Selisih berapa tahun? Selisihnya 2 tahun. Umur 2 tahun. Kuliah dia sekarang. Dia sekarang kuliah. Kalau pas saya datang, ajakan dia di sini buat sekolah. Saya ajak dia buat sekolah di sini di MBI, MBI di Amanatul Ummah. Dia sekolah, tapi dia hampir 1 tahun 2 semester di sini. Terus ada sedikit masalah di keluarga, dan salah satu kami harus pulang. Jadi saya nyuruh dia. Dia pulang. Kasihan ya. Dia kuliah apa di sini? Dia sekolah. Oh, sekolah SMA. Oh, kelas. Jadi di pesantren Amanatul Ummah. Amanatul Ummah ya. Sekarang dia kuliah apa? Dia sekarang ikut madrasah. Madrasah di Baghlan. Baghlan ya. Tidak di Kabul. Tidak di Kabul. Dia hafizul Quran juga. Oh, Quran sudah ya. Sudah hafiz dan fokus. Waktu dia datang ke sini sudah hafal Quran. Iya, sudah. Oh, sudah hafal. Wow. Sudah. Banyak yang hafal Quran di sana. Dia ada banyak yang hafal karena madrasah di sana fokus ya Quran, hadis dan fiqh. Itu 3 macam yang paling fokus mereka. Dan gak ada matematika atau fisika, kimia gak ada. Ibu Anda pakaiannya seperti apa? Ya seperti orang Indonesia, cuma kodongnya sedikit besar. Jadi pakai baju panjang? Iya, baju panjang. Tidak pakai celana panjang kan? Enggak. Pakai baju panjang. Baju panjang, yes. Terus kemudian pakai atasnya baju panjang satu long dress sampai sudah ada atasannya sekalian. Terus pakai hijab. Tapi tidak tutup wajah. Tutup, kelihatan wajahnya. Itu ke pasar juga begitu? Ke pasar juga ya. Yang ke pasar ayah atau ibu? Ke pasar ayah. Ayah kan? Di sana kan yang ke pasar kan laki-laki. Iya, laki-laki ya. Jadi ibu kalau keluar rumah kemana? Ya ke tetangga atau ke pasar juga. Ke pasar. Tapi lebih ayah pergi ke pasar kalau bandingkan sama ibu. Jadi kalau ibu keluar juga pakai pakaian seperti itu? Iya, pakai seperti itu. Tidak pernah pakai burqa atau nikab ya? Tidak pernah. Sekarang hari-hari ini ibu pakaiannya juga masih seperti itu? Iya, masih sama. Nggak ada peraturan baru? Nggak ada. Kalau sampai sekarang secara umum seluruh Afghanistan nggak ada peraturan buat masalah baju. Nggak ada. Nggak ada peraturan. Ya, tentu saya nggak tanya politik tentang kepada Anda, karena Anda sejak awal sudah mengatakan tidak mau bicara politik, dan saya menghormati itu karena saya memahami belum jelas arahnya kemana, orang masih perkiraan. Mungkin kalau sudah mulai jelas saya undang lagi Anda ke sini untuk bicara bagaimana Afghanistan ke depan. Menurut Anda ya, dibanding waktu Anda kecil dengan Anda besar, seberapa maju ekonomi di sana? Sekarang sangat maju. Kalau dulu saya sekolah SD atau SMP, SD itu aman sekali. Pas baru pemerintahan baru Hamid Karzai, jadi baru, dan day by day itu maju, bikin sekolah, universitas, dan ada pabrik, maju sekali. Kalau bandingkan sama 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Anda sepatu gitu, pakai sepatu apa di sana? Oh, di sana nggak pakai sepatu? Iya, pakai sepatu. Sepatu apa? Bukan sepatu cat kan? Enggak pakai. Sepatu kulit. Ya, pakai kulit ada, dan itu juga ada. Cat. Tapi kebanyakan cat. Ya. Nah, waktu kuliah, sebelum kuliah Anda pernah ke Kabul? Sebelum kuliah, saya pernah ke Kabul. Jadi waktu kuliah tinggal di Kabul sudah biasa. Ya, sudah biasa. Seberapa beda ibu kota Baghlan dengan ibu kota negara Kabul? Ya, kalau saya itu pas sekolah, saya kan liburan ada 3 bulanan di musim salju, dan saya ikut ke Kabul. Dari pas saya selesai SMP saya ikut Kabul. Tapi sebelum itu juga saya ke Kabul. Dan kalau Kabul maju dari bandingkan sama provinsi yang lain. Provinsi lain. Secara
pakaian atau apa perkembangannya, semuanya itu manfaatnya semuanya itu maju. Kalau ayah di rumah nonton TV apa? Nanti TV Afghanistan yang ada channel-channel Afghanistan misalnya Telo itu. Tolo atau Tolo Televisi Mili atau ada banyak channel. Banyak channel ada. Pakai bahasa apa TV? Itu pakai bahasa kalau Mili itu nasional dari pemerintah. Pakai 3 bahasa atau 4 bahasa. Sering ada acara musik di TV? Di TV ada acara musik yang old song, lagu-lagu tua. Tapi baru juga ada. Kalau di TV nasional dan di Tolo itu umum. Tolo umum ada. Waktu Anda SMA pernah nggak main musik? Tidak pernah. Jadi main musik. Kapan Anda melihat gitar? Kalau di sana kan sekolah seorang santri atau sekolah orang yang sekolah itu sedikit jauh dari itu. Jauh dari musik ya. Musik ya. Tapi ya sering dengar tuh lagu Afghanistan di bahasa Dari atau bahasa Pashto yang sering dengar. Kalau bioskop movie di Baghlan ada? Ada gedung bioskop? Ada. Ya. Pakai mutar film apa? Saya sampai sekarang belum pernah ikut ke bioskop. Saya juga dulu, saya kan pesantren juga. Saya sampai tamat SMA, tamat aliyah namanya. Saya belum pernah ke gedung bioskop juga. Sama. Jadi sampai hari ini, kalau hari ini saya sudah sering ke Anda sampai hari ini belum pernah ke gedung bioskop? Belum pernah. Adik? Juga sama. Nah, terus siapa yang nonton di bioskop itu? Ada banyak, tapi gak sebanyak kayak orang sini ya, gak banyak. Haram nggak? Itu beda pendapat. Kalau ada yang katakan haram, ada yang bilang mubah. Tapi ada mubah itu boleh. Ya, ada yang bilang itu sangat halal karena itu bahagiakan pikiran atau gimana. Terus beda ada. Anda sendiri, pendapat Anda sendiri gimana? Saya bilang beberapa nih oke. Karena film yang diputar film India atau film Pakistan? Ada film Turki. Film Turki. Film Turki yang sering orang Afghanistan suka. Ada India juga ada. India, Iran juga sedikit. Yang paling banyak saya dilihat di Tolo Television, Tolo TV. Di Tolo TV. Itu kebanyakan serialnya dari Turki. Serial dari Turki. Ya, Turki itu. Anda nggak pengen ke bioskop misalnya selama di Indonesia? Ya, nggak ada kepikir soalnya. Belum ada. Nggak ada kepikir. Kalau pernah melihat gitar? Pernah. Di mana? Di Indonesia ya. Tapi saya pernah lihat rabab ya. Itu di Pakistan pas saya kecil kelas 12 atau 13. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi dengan Bung Wali ini dan selamat. Cita-citanya luar biasa besar dan sekarang belum tahu kapan pulang ke Afghanistan. Belum tahu. Masih belum tahu. Masih berapa semester lagi sih? 2 semester lagi. Baru semester 3. Ya, dan mudah-mudahan pandemi juga selesai. Amin. Di sana kok masalah COVID kok tidak berat ya? Kenapa ya? Saya baca minggu-minggu ini cuma yang kena COVID cuma 19 orang atau paling tinggi berapa orang begitu. Kenapa? Yang kena kemarin itu 23 orang, tapi alhamdulillah gak ada yang meninggal. Tapi kalau saya bandingkan sama Indonesia, di sana juga gak ada vaksin. Kalau ada sedikit vaksin, tapi ya alhamdulillah. Kenapa? Menurut Anda kenapa? Menurut saya mungkin pengaruhnya ada banyak, mungkin perang kan banyak baru mungkin bisa. Orang sehat semua ya, yang sakit-sakit sudah meninggal. Baik. Bung Wali, terima kasih ya. Terima kasih. Selamat kembali ke Pacet dan belajar. Ini rumah saya bagian belakang. Dan ya welcome kalau kapan saja ke rumah saya, kan saya sering juga ke pesantren Anda. Welcome, sir. Thank you.